Hai Elektrizen, welcome back to JayaCast, PLN Disjaya Podcast. Bersama dengan saya Wisnu Prawira Triatmaja. Dan kali ini kita akan membahas sebuah informasi kelistrikan, lebih utamanya terkait dengan kehandalan mau menjelang mudik-mudik lebaran nih. Dan bersama narasumber yang sangat-sangat kece, kita sambut Pak Erwin. Halo. Selamat datang Pak Erwin. Terima kasih Mas Wisnu. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa ya Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Elektrizen, PLNers juga semua melaksanakan puasa dengan lancar hari ini ya. Oke, dan tadi kita sempat membahas terkait dengan Lebaran. Lebaran itu juga endingnya identik dengan mudik nih Pak. Nah, kira-kira untuk mengawali podcast kita kali ini, kita tanya dulu aja kali ya. Pak Erwin kira-kira mudik nggak Pak? Oh iya. Saya mau cerita dulu dong. Tadi belum memperkenalkan. Oh iya benar-benar Pak Erwin belum perkenalan ya. Ya. Siapa nih sebenarnya sosok Pak Erwin? Mungkin Elektrizen belum pada tahu ya Pak ya. Iya. Kalau saya kan emang sudah sangat mengenal gitu ya. Baik. Silakan Pak Erwin. Ya, makasih Mas Wisnu. Untuk Elektrizen, seluruh rekan-rekan PLNers, perkenalkan, nama saya Erwin Gunawan. Sekarang saya sebagai Senior Manager Bidang Distribusi di PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Wah, Gitu. mantep banget. Iya. Pokoknya di sekitaran Jakarta kalau misal ada terkait masalah-masalah terkait keandalan Ya. dan lain sebagainya, pokoknya ini Pak Erwin adalah expertnya. Nah, Wah, itu berlebihan. nah berkaitan dengan pertanyaan yang tadi nih Pak, terkait dengan mudik. Kira-kira Pak Erwin mudiknya nih? Saya insya Allah mudik, Mudik. tapi setelah siaga. Aduh, pokoknya ini ya Pak ya, menjaga kehandalan orang-orang yang sedang mudik. Nah, itu yang penting. iya, kita berdua sama kok Pak. Sama ya? Sama. Ya, mudah-mudahan membawakan pahala yang baik. Bener untuk baik. kita semua. Semoga berkah bagi kita semua lah ya Pak ya. Amin. Nah, dan saat ini kan kita udah hawa-hawa mudik, biasanya kan H-7 atau H-7, H-5 itu kita kan sudah hawa-hawanya nih udah pengen mudik nih Pak. Mudik, ya. Nah, terus kita sudah sering mendengar bahwa ada kebakaran rumah, tapi saat ditinggal mudik dan sering dikatakan bahwa penyebabnya itu dari korsleting listrik nih Pak. Kira-kira itu benar nggak sih Pak penyebabnya? Nah, ini yang harus dibijaksanakan sebetulnya gitu ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kaitannya dengan aturan keselamatan ketenaga listrikan, Oke. Mas Wisnu. Jadi, di negara tercinta kita ini, di Indonesia, kaitannya dengan aturan ketenaga listrikan yang pertama adalah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Oke. tentang ketenaga listrikan. Nah, di internal PLN juga ada peraturan. Nah, namanya peraturan direksi PT PLN Persero gitu ya, nomor 252 tahun 2016 gitu ya, tentang ketenaga listrikan juga gitu ya. Oh, gitu. Nah, ketenaga listrikan terutama kaitannya dengan keselamatan tenaga listrikan gitu Oke. ya. Nah, terus selanjutnya ini ada namanya Peraturan Menteri ESDM. Aduh, Nah, banyak ini ya Pak nomor ya. 10 gitu ya. Ini tahun 2021, malah ini lebih baru. Lebih Kaitannya baru, dengan keselamatan ketenaga listrikan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita perlu menyadari nih, sebetulnya kalau kaitannya dengan kelistrikan, ini ada yang namanya kepemilikan dan hak. Oke. Nah, saya ingin cerita dulu nih. Apa yang membedakan antara kepemilikan dan hak antara PLN dengan para pelanggan, para PLNers, para Elektrizen gitu ya. Oke. Yang pertama kaitannya dengan kepemilikan dan haknya dari PLN. Jadi kalau dalam instalasi ketenaga listrikan, batasannya itu ada sampai dengan alat pengukur dan pembatas. Jadi kalau Elektrizen maupun PLNers melihat di rumahnya itu ada kWh meter ya, di depan rumah. Nah, itu Oke. batasannya dari kWh meter itu ke jaringan PLN itu adalah hak dan miliknya PLN. PLN. Oh, Gitu. seperti itu. Nah, setelah kWh meter ke dalam instalasi gitu ya, nah itu adalah menjadi tanggung jawab dari para pelanggan PLN, tanggung jawab dari PLNers, Elektrizen semuanya gitu, untuk menjaga
gitu aset tadi. Nah, kalau bicaranya sebenarnya kalau mudik itu berpotensi terhadap bahaya ketenaga listrikan nggak ya? Nah, kita harus bijaksana sebetulnya. Yang namanya instalasi ketenaga listrikan itu semuanya dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Oke. Tetapi kalau kita menggunakannya sesuai dengan yang baik dan benar, sesuai dengan prosedur, itu tidak akan terjadi, gitu ya. Jadi jangan takut dulu para PLNers, Benar. electrician, jangan takut dulu mas, gitu ya. Oke. Jadi selama ini kalau kita menggunakannya dengan baik dan benar, sesuai dengan standar yang ada, insya Allah aman. Oke. Gitu ya. Nah, terus juga kita lihat nih, sebetulnya memang kalau melihat hal tadi, tetap kita harus waspada, gitu. Karena ada banyak hal yang memang bisa mengakibatkan tadi bahaya kebakaran dan sebagainya, gitu ya. Yang pertama, instalasi kelistrikan kita itu harus memenuhi standar sertifikasi layak operasi. Memenuhi SLO. Nah, itu memang sudah diaturkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009. Setiap instalasi listrik yang akan dioperasikan sebelumnya harus ber-SLO, gitu ya. Nah, kemudian juga kita melihat nih dari sisi teknis peralatan-peralatan kita itu secara konektivitasnya, sambungannya, gitu ya. Apakah itu tidak menimbulkan resiko di situ? Kadang kita di rumah itu ya sambungan listrik steker ya, stop kontak. Iya, benar Pak. Itu biasanya ditumpuk tuh. Nah itu kalau ditumpuk itu bahaya itu, gitu ya. Bahaya sekali. Jadi harapannya saya sangat berharap para electrician, PLNers ini saling mengingatkan gitu ya, mengingatkan orang tua, saudara, adik, kakak, teman, tetangga semuanya. Ketika akan mudik, tolong diperhatikan itu tadi. Kelistrikan, teknisnya seperti apa, gitu ya. Kemudian juga nyalakan listrik seperlunya. Gitu ya. Seperlunya artinya ketika akan mudik keluar dari rumah, apalagi rumahnya dikosongkan, ya tadi semua peralatan yang terkoneksi ke sistem stop kontak PLN tadi sebaiknya dicopot. Gitu. Misalkan Mas Wisnu ya, Mas Wahyu, Mas Wisnu di rumah punya Magicom. Iya. Nah itu ketika akan mudik cabut. Atau setrikaan listrik, itu bahaya tuh. Harus dicabut. Jadi dipastikanlah semua peralatan listrik tadi secara koneksinya sudah lepas. Gitu ya. Sehingga tidak membahayakan di sana. Kemudian juga nyalakan lampu seperlunya, bukannya tidak boleh menyalakan kan untuk menjaga keamanan pastinya. Ya, benar banget. Keamanan situasi di rumah dan lingkungan sekitarnya, nyalakan lampu seperlunya, misalkan untuk di teras atau ada bagian lain yang memang perlu dinyalakan, ya silahkan gitu ya. Selebihnya ya tadi kita harus saling mengingatkan sebetulnya. Gitu ya. Ini tuh Mas. Jadi gitu electrician ya. Jadi kita poin-poinnya adalah kita harus tahu nih batasan-batasan punya pelanggan dan punya PLN. Kalau punya PLN itu batasannya tadi hanya sampai kWh meter dan selebihnya keluar dari kWh meter itu adalah milik pelanggan. Dan instalasi pelanggan ketika mudik juga jangan lupa nih untuk dicopot-copotin ya Pak ya, kayak Magicom, setrikaan tadi juga itu harus dicopot-copotin sebelum kita berangkat mudik gitu menurut Pak Erwin. Dan Pak Erwin untuk pertanyaan yang selanjutnya nih. Jadi bagaimana sih Pak caranya mencegah akibat korsleting listrik? Cara mencegah korsleting listrik? Banyak sebetulnya. Gitu. Yang pertama yang harus kita pastikan gimana gini. Kita tadi seperti yang di awal saya sampaikan, secara aturan sistem kelistrikan instalasi yang ada itu harus ber-SLO ya. Betul. Sertifikat layak operasi. Nah ini sesuai dengan peraturan yang ada, alangkah bijaksananya, alangkah lebih baiknya kalau instalasi kelistrikan di rumah electrician, PLNers ini diperiksa paling lambat itu 5 tahun sekali. Gitu ya. Jadi memang harus ada pemeriksaan gitu ya Pak ya? Iya. Pemeriksaannya bisa banyak sebenarnya ke lembaga-lembaga yang terdaftar di Dirjen Ketenaga Listrikan. Gitu ya. Nah contohnya kita ada PPILN, gitu ya, terus ada Konsuil, gitu. Jadi electrician bisa mendaftarkan ke sana untuk pemeriksaan karena dengan dilakukan pemeriksaan itu kan kita tidak tahu nih instalasi di rumah kita itu ternyata
mungkin secara usianya sudah lama. Nah, gitu ya. bisa ada yang 15 tahun, 20 tahun belum diperiksa nih, Pak. Periksa. Harus diperiksa. Dan ketika diperiksa ada hal yang kira-kira membahayakan, ya harus perbaiki. Pastinya kan gitu ya. Nah, itu deh kalau diperiksa, diuji, itu nanti akan ketahuan, oh ini masih layak atau tidak. Nah, kalau tidak layak diperbaiki tadi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ini dari sisi pelayanan, saya ngejual pelayanan dulu nih. Oh iya, baik. Pelayanan itu kita ada namanya aplikasi PLN in hand katanya. Oh, PLN. PLN mobile. Nah, semuanya ada di situ. Teman-teman Electrizen kaitannya dengan urusan listrik bisa menggunakan PLN mobile. Oh, gitu ya. PLN mobile di situ banyak menunya. Bayar tagihan listrik, pasang baru, perubahan daya, pengaduan juga ada ya, Pak ya. nyambungan sementara. Nah, yang paling penting tadi itu, kita ada layanan listrikku. Oh iya, benar. Untuk perbaikan instalasi tadi, kalau misalkan ternyata instalasinya setelah diperiksa, diuji, tidak layak, bisa menggunakan listrikku. Gitu ya. Listrikku kerjasama dengan anak perusahaan PLN, PT Haleura Power. Jadi bisa menghubungi di setiap kantor-kantor yang ada di wilayah sekitar rumah-rumah Electrizen maupun PLNers gitu ya. Nah, terus yang pasti itu tadi di PLN Mobile ada aplikasi, ada pilihan menu namanya pengaduan tadi katanya gitu ya. Di pengaduan tadi itu bisa menyampaikan tuh, kira-kira ada keluhan apa sih gitu ya. Di rumah mungkin listriknya padam, atau di sana ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas atau kondisi mungkin yang membahayakan, bisa dilaporkan gitu. Jadi apa saja, Mas? Gitu, di aplikasi PLN. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke PLNers, Electrizen, gitu ya, seluruh Electrizen, bahwa PLN ini sekarang layanannya sudah serba cepat dan mudah. Nah, melalui aplikasi PLN Mobile. Betul. Intinya ya pergunakanlah listrik secara bijak. Yang di rumah sebelumnya jepret-jepret, beli mobil listrik atau motor listrik, gitu, perlu dicek nih bagaimana sih sebenarnya sambungannya dilihat tuh. Jadi sambungan yang tidak baik terjadi lost kontak.